ya udah tutup aja. Buka usaha apa aja itu bisa mencapai kesuksesannya, dan tidak harus kita lihat kok lama begitu, tapi kita lihat keinginan kita sendiri sebagai pemiliknya. Apakah iya kita punya keinginan sekuat dan sebesar yang kita tuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua di mana saja berada? Senang sekali pada sore hari ini saya dapat kembali menemui Anda semua dalam kesempatan berbagi informasi atau sharing. Setelah berapa waktu ini saya belum sempat lagi memberikan konten karena kesibukan di dunia nyata. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada yang kurang sehat karena sekarang lagi musim demam ya, mudah-mudahan cepat sehat. Saya ingin memberikan beberapa sharing ya, lebih kepada sharing tentang materi produk. Jadi ketika kita berjualan barang atau jasa, khususnya di dunia yang saya geluti yaitu advertising, berhubungan dengan percetakan, reklame, dan juga ada souvenir, kopi. Tentu tidak selamanya rame, apalagi kalau kita baru buka usaha. Di awal itu biasanya kalau kebanyakan saya lihat di grup-grup jualan kawan-kawan yang sejenis itu cenderung sepi. Juga namanya pemula, juga kami juga mengalami dulu di tahun pertama dan kedua itu cukup berat. Maka saya coba coret-coret sedikit, siapa tahu berguna untuk kawan-kawan semua, tentang mencari ide produk. Ini bisa dipakai ketika kita lagi turun pasarannya, lagi sepi, atau juga ketika kita stabil, cuman kita ingin upgrade, ingin meningkatkan. Untuk ide produk itu sebenarnya sudah banyak produk di luar sana yang barangkali bisa dicontoh. Misalnya jika khususnya di percetakan, di kota-kota besar itu sudah dicantumkan item-item mereka. Jika kita lihat media promosinya bisa sekarang sangat gampang, bisa lewat media sosial ataupun Google. Nanti akan muncul seperti jasa dan layanan mereka, termasuk barang yang dijual. Nah, ketika kita kekurangan ide atau kita mencari ide untuk membuat beberapa produk, ada baiknya kita searching dulu sebelum kita berpikir sendiri lebih keras ya. Bisa kita tiru, kita amati, tiru, mungkin bisa modifikasi lagi sehingga produk itu memiliki desain yang cukup bagus. Jika kita ada waktu dan biaya untuk keliling, kita pergi ke beberapa kota, kemudian kita mampir beberapa waktu di sana, melihat sekeliling jenis jasa dan barang yang ada di kota tersebut, seperti percetakan atau advertising mereka, dan pastinya akan memberikan masukan ketika kita kembali lagi. Ada beberapa produk yang belum ada di tempat kita, itu yang kita jadikan sebagai ide untuk produk-produk kita yang baru. Setiap kita melewati jalan besar, kan banyak kiri kanan itu merek. Nah, itu termasuk kepada reklame, billboard, neon box, letter, akrilik, neon, segala macamnya, dengan tujuan utama untuk mempromosikan tempat tersebut.
Nah, masuknya ide di sana kita mungkin untuk bersaing, karena seperti percetakan tadi, tentu semua orang, semua toko reklame bisa membuat produk sejenis. Kemudian apa kelebihan dari produk yang kita tawarkan? Karena ini sebuah jasa, di samping kita menyegarkan ide kita itu sehingga produk itu terlihat kekinian, kita juga penting perhatikan tidak semata-mata barang. Reklame itu untuk biayanya juga setengahnya adalah jasa. Jadi biaya kita bongkar pasang, desain segala macam itu, sehingga nilai-nilai yang diinginkan konsumen lebih kepada pelayanan, sehingga ketika sebuah produk kita tawarkan, mereka akan misalnya sebuah neon box, maka di situ nanti ada biaya pemasangan, kemudian ada garansinya, ada perawatan maksudnya. Nah, itu semua akan masuk kepada produk yang kita jual. Itu semua akan masuk kepada keseluruhan produk bagi konsumen. Maka untuk reklame, idenya barangkali tidak terlalu banyak tentang produknya, gitu, tapi ide untuk kepada servisnya, ide servis seperti apa yang kita berikan kepada konsumen, sehingga persaingan di antara toko-toko reklame, kita bisa lebih menonjolkan keunggulan dari toko kita. Nanti konsumen akan seperti biasa, konsumen akan melihat mana yang paling bagus, yang paling murah, kemudian yang paling cepat pengerjaannya. Itu kebiasaannya. Tapi bukan berarti kita harus berpatokan kepada hal tersebut secara langsung, karena zaman sekarang segala kebutuhan produk itu bahannya sudah mahal. Jadi di mana kita harus mencari ide supaya produk itu tetap bagus, kemudian kita tidak rugi dan konsumen puas. Nah, mungkin di sini sekarang kita coba gali ide tersebut sehingga win-win gitu. Konsumennya puas, kita juga puas. Kita coba cari ide dari toko-toko yang sudah besar. Bagaimana mereka bertahan dari gempuran kemajuan teknologi. Artinya dengan kemajuan teknologi, toko-toko besar membuat senjata persaingan, sehingga kita lihat sendiri berapa sekarang harga banner per meter. Makin kesini bukan makin mahal ya, padahal harga bahan baku itu makin mahal, harga mesinnya juga makin mahal, tapi harga cetak spanduk atau banner itu kok semakin kesini makin murah, karena para pemilik mesin yang besar, toko-toko besar, mereka memiliki strategi atau ide untuk mendapatkan konsumen. Keseluruhan mereka akan tetap untung dan bertahan, walaupun kita lihatnya kok makin lama makin murah gitu. Maka disitulah butuh ide produk, kemudian ide dari pengelolaan penjualan mereka, sehingga saling menutupi di antara produk mereka. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bertahan, survive di ketika kita sepi, toko masih baru. Kemudian kita butuh ide, baik itu ide usahanya sendiri ataupun ide penjualan. Salah satu cara untuk membuat usaha kita itu bisa bertahan dan kita tidak berpikir untuk tutup, karena ketika sepi ada pikiran di antara kita tutup saja, kita cari kerjaan lain terus, atau kita kerja tempat lain aja. Itu manusiawi, karena apalagi kalau sudah berkeluarga ya, ataupun yang bujang juga ada begitu, karena merasa tidak ada tanggung jawab, jadi ya udah tutup aja ya. Cuman ada cara yang harus
diupayakan, karena saya sudah pernah coba dulu ketika masa-masa sulit. Kita coba buat terobosan. Salah satunya adalah membuat proposal. Jadi itu memang klasik ya, cara-cara lama, cuman berfungsi. Kita buat berapa proposal ya. Artinya proposal itu adalah surat, biasanya ya surat pengantar. Misalnya kita ingin buat proposal nih ke sebuah tempat, anggaplah itu sekolah ya. Kita buat surat pengantarnya di depan, dan di belakangnya ada lampiran tentang produk jasa apa yang kita tawarkan kepada mereka. Bahkan kalau lebih rinci lagi, ada kawan saya itu membuat sketnya. Jadi dia ingin menuju tempat A misalnya, anggap itu adalah sebuah kantor. Kemudian kantor itu ada, depan kantor itu ada sudut yang masih kosong. Kemudian di fotonya, kemudian dia pulang, di bentuknya apa yang mau ditawarkan. Misalnya di situ dibuat sebuah merek gitu. Kemudian dibuatnya di rumah sesuai dengan foto yang buat tadi. Besoknya dia ke sana, memberikan spek, memberikan gambarnya, memberikan penawaran, tanpa mempedulikan apakah tempat itu butuh apa tidak. Ya, karena judulnya yang tadi ya, kita lagi sepi. Kita sedang mencari peluang dimanapun itu. Jadi kita tidak mikir mereka butuh tidak butuh, karena jika kita pertimbangkan itu lagi, akhirnya kita nggak akan kemana-mana. Karena itu mungkin nggak perlu, ini juga nanti tidak enak, mereka nolak. Dalam kondisi lagi terjepit, kita harusnya berani saja, beranikan semua kemungkinan kecil besar. Anggaplah kita membawa 10 proposal dan kita berharap 1 atau 2 proposal tanggapi positif. Itu barangkali cukup untuk 1 minggu ini kita bekerja. Dan bagaimana jika semua proposal itu sebagian besar diterima? Itu lebih baik lagi. Proposal ini dibuat sesuai dengan keahlian yang atau produk yang dari toko kita. Jika misalnya kita kurang ahli di bidang mendatangi, misalnya kita pemalu atau kupingnya kurang tebal, kita bawa teman, sehingga kita artinya bawa teman, boleh teman itu yang biasa-biasa, artinya teman itu menganggap kita lebih berani gitu, sehingga memang munculkan keberanian kita. Atau memang kita total nggak mau sama sekali, artinya nggak berani sama sekali, tapi usaha ini punya kita kan, kita harus mengembangkan. Akhirnya kita harus menyewa orang, freelance ya. Kalau dulu kami biasanya bekerjasama dengan anak-anak kuliah yang mempunyai kemampuan untuk ngomong dan berani. Jadi kita kasih mereka ongkos dan biayanya untuk mendatangi beberapa buah tempat. Itu juga bisa dilakukan. Tapi sebelum mereka berangkat, kita briefing dulu bagaimana caranya begini begitu. Itu nggak harus kita nggak berani terus nggak jadi, nggak gitu ya. Kita cari cara supaya itu terjadi, supaya proposal kita nyampe kepada tempat yang kita inginkan. Ini artinya ketika masa-masa sulit, kita berpikir bahwa jualan kita ini bisa suatu hari membuat kita hidup, membuat kita seperti yang lain. Jangan kita beranggapan bahwa ketika susah, ternyata orang jualan sate kok bisa sukses ya gitu. Kok saya jualan jasa dan barang reklame nggak sukses gitu. Bagi saya nggak seperti itu. Artinya jualan apa saja, buka usaha apa aja, itu bisa mencapai kesuksesannya. Dan tidak harus kita lihat kok lama begitu, tapi kita lihat keinginan kita sendiri sebagai pemiliknya. Apakah iya kita punya keinginan sekuat dan sebesar yang kita tuju? Jika iya, maka itu akan terjadi suatu hari.
Jika tidak, kita setengah hati bahwa percetakan tidak akan membuat saya sukses seperti orang itu atau seperti orang itu. Karena orang itu jualan tanah, properti misalnya, dia bisa sangat sukses karena jualan properti. Yang kita lihat adalah orang yang sudah maju, dan kita tidak tahu kadang proses mereka sebelumnya seperti apa. Bidang selain itu juga hampir sama sebenarnya, bahwa tidak secepat yang kita bayangkan untuk sebuah proses. Jadi mari kita sama-sama bersabar, kemudian kita optimis di bidang yang kita tekuni, dan kita percaya bahwa bidang yang kita lakukan adalah jalan yang kita harapkan membawa hasil seperti yang kita inginkan, bukan jalan yang lain. Karena akan sama saja ketika kita pindah ke usaha yang lain, kita harus memulai dari awal. Dan jika kita mulai nanti, itu akan lebih lama lagi. Mari kita kembangkan dan buat maju apa yang sudah kita mulai. Dan kita selesaikan. Mudah-mudahan seperti yang saya yakini, rekan-rekan semua juga meyakini seperti itu. Tentunya terlepas dari apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa, karena itu sebaik-baiknya usaha kita. Kita berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan semuanya berjalan, karena rezeki itu banyak hal, tidak cuma cepat mencapai kesuksesan, tapi apa yang kita dapatkan hari ini adalah rezeki berkat dari doa dan usaha kita sebelumnya. Tetap semangat, tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.